Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk langkah selanjutnya bagaimana cara melawan sisi buruk dalam diri kita. Yang kedua, kita awali dengan bertobat, dengan melakukan mandi tobat sebagaimana tadi telah dicontohkan oleh imam kita. Ya, bayangkan ketika dia ingat dunia langsung mandi tobat ya. Nah, ini menjadi ibrah buat kita untuk kita sama-sama lakukan. Mandi tobat itu bukan hanya kita melakukan dosa-dosa yang besar saja. Nah, teman-teman, kalau yang belum bisa mandi tobat, saya akan perjelas sedikit bagaimana caranya. Seperti kita mandi janabah, cari tempat untuk kita mandinya, bersihkan dahulu. Kita yang laki atau perempuan tidak boleh busananya dibuka semua, harus pakai celana yang laki-laki, yang perempuan juga menutup auratnya. Awali dengan wudhu, seperti sebagaimana niat wudhunya. Setelah wudhu, kemudian doa akhir wudhu ya, dan kemudian mandi taubat. Doa, kalau yang tidak bisa bahasa Arab boleh saja kuniat mandi taubat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah mandi taubat, nanti kita thumma yusolli ruka'ah, kita mendirikan sholat 2 rakaat, yaitu sholat taubat. Jadi cara untuk kita melawan sisi buruk dalam diri, awalan pembukanya harus yang benar. Sebelum nanti ada ritual puasa, kemudian puasanya dianjurkan, misalkan puasa Senin Kemis, misalkan nanti misalkan puasa yang lain-lainnya lagi, sunah-sunah yang lain, nanti pada sholatnya, sholat selain sholat misalkan sholat wajibnya ada sholat sunah-sunah yang lain, nanti amalan zikirnya sebelum misalkan zikir-zikir yang sudah masyhur seperti la ilaha illallah, nanti ada zikir-zikir yang lainnya, itu ada nanti disiplin ilmunya. Tetapi sebelum melangkah ke sana, yang pertama luruskan niat. Nah, innamal a'malu binniyah. Kedua, kita beristighfar kepada Allah ya, sebagaimana tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian dijelaskan oleh surat An-Nisa ayat 100 tadi. Dan di dalam riwayat hadis Ibnu Majah ayat nomor 233. Dan setelah kita melakukan mandi tobat, sholat tobat, kita beramal. Nah, baru pada letak amalannya. Nah, awalan yang pertama tetap yang utama adalah bidawam istighfar. Kita beristighfar. Nah, sambil merunut, kita mengingat apa saja sih yang sudah kita lakukan di dunia ini ya. Baik itu satu tentang keagamaan kita ya, religius kita. Kedua, misalkan tentang ilmu umum kita. Kemudian itu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minannasnya bagaimana diri kita, apakah kita ini sampai dengan hari ini masih kita ada salah satu baik keluarga kandung kita, misalkan teman-teman kita yang di luaran sana termasuk di Komal, apalagi kalau yang namanya di media sosial gini nih, nggak kenal tiba-tiba kita dimarahin, kan lucu ya. Kita kadang-kadang kita nggak kenal masuk Komal, ketika kita memberikan argumen, tiba-tiba kita dimarahin orang gitu kan, belum tiba-tiba kita disangka orang begini begitu, akhirnya kita tidak bisa menjaga nafas kita gitu kan. Mujahadatun nafas harus kita jaga. Setelah runutnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan ya, artinya di sini bertobat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cara melawan sisi buruk pada diri kita itu tidak ada lain adalah bertaubat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah tadi tahu rangkaiannya, penyebab-penyebabnya, apa yang terkandung kepada diri kita, di diri kita itu ada 5 unsur, ada amarah, sufiyah, lawamah, mutmainah, sebagaimana mukadimah yang pertama. Dan jism kita, fisik kita, tubuh kita, itulah diri kita. Kemudian ada ruh kita. Nah, jadi di jism kita, jasmani, fisikly kita ini, nah itu butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Ya, mulai hari ini kalau kita untuk bagaimana melawat sisi buruk dalam diri kita itu, jism kita harus perbaiki. Yang bekerja harus konsekuen ya, harus waktunya bagus, kemudian tidak makan gaji buta, nggak harus makan uang haram ya, halalan thayyibah yang bagus-bagus. Nah, ini akan mempengaruhi daripada sisi diri kita. Akhirnya yang buruk aja tuh, amarah kita tuh yang artinya yang berpotensi untuk
menyesatkan diri kita. Nah, kemudian ada setelah jism kita ada ruh kita. Nah, ruh ini juga perlu nutrisi. Apa nutrisinya ya? Seperti malam hari ini ada kegiatan religi, ibadah ya. Mudah-mudahan kalau kita niatkan ini ibadah sebagaimana hadis tadi, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, insyaallah kita akan berpotensi untuk diberikan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari akal kita, akli kita, analogi kita, pikiran kita, 3 unsur ini juga, yang analogi pikiran kita ini juga harus ada nutrisi. Dengan apa? Dengan pendidikan, dengan misalkan pertemuan-pertemuan, halaqah dan seterusnya, sehingga kita bisa untuk memahami. Nah, cara melawan sisi buruk di dalam diri kita itu banyak aspek, banyak unsur, banyak penyebab dan seterusnya. Maka mengawalinya, kenalilah apa unsur-unsur pada diri kita, terus kemudian bagaimana ilmunya kita untuk memahami daripada pengenalan diri kita.